Perkenalkan, saya Tessa Kiara Lumban Gaul dari kelas PSPMA 2019. Di sini saya akan menjelaskan menentukan solusi optimum menggunakan software Tora. Oke, di sini tampilan software Tora. Kita lanjut dengan klik here, lalu linear programming karena kita mau menyelesaikan program linear. Oke, ada decimal notation dan scientific notation. Decimal notation dan scientific notation. Nah, di sini saya pilih decimal notasi. How many n and how many d? Banyaknya notasi desimal saya pilih 5 dan banyaknya scientific notasi saya pilih 2. Oke, lalu saya go to input screen. Oke, saya isi judulnya dulu, metode simplex. Metode simplex dalam kurung max. Nah, NBR of variables ini adalah variabel non basis. Nah, di sini kita lihat variabel non basisnya ada 3, yaitu x1, x2 dan si x3. Berarti kita buat 3. Dan di sini ada no of constraint, artinya adalah fungsi kendala. Lalu ada no of constraint, ini adalah untuk berapa banyak fungsi kendalanya. Di sini ada berapa fungsi kendala? 1, 2, 3. Ada 3 fungsi kendala. Oke. Ini adalah syarat non negatif. Berarti fungsi kendalanya ada 3. Lalu saya enter. Oke. Nah, di sini ada tampilannya, ada kolom hasil sebelah kanan, RHS, ada kolom untuk kondisinya, kolom enter, ada kolom x3, x2, x1, ada baris variable name, ada maxim, ada constraint 1 sampai constraint 3. Oke. Terus saya isi aja di sini variabel name-nya x1, di sini x2, di sini x3. Nah, setelah itu fungsi maksimum. Nah, ada 40, 30 dan 50 masing-masing di sini. 40, 50 dan 30. Kita pastikan benar dulu. 40, 30 dan 30, 50. Terbalik ya. 30 50. Oke, untuk kendala 1 6, 4 dan 1 32.000. Berarti di sini kita tulis 6, 4, 1, di sini 32.000. Oke, yang kedua ada 6, 7, 3, 16.000 ini ya. 6, 7, 3, 16.000. 6 7 3 16.000. Dan constraint ketiga ada berapa tadi? 4, 5, 12, 24.000. 4 5 12 24.000. Oke. Lalu saya pilih solve menu. Ya, kita simpan dulu ya. Saya kasih nama data 1. Lalu saya save. Oke, solve problem, algebraic, lalu iteration. Nah, karena di sini saya menggunakan metode simplex yang tipe all select starting solution, menggunakan variable select, maka saya pilih ini, all select starting solution. Oke, go to output screen. Oke. Nah, selanjutnya harus kita klik all iteration supaya kita tahu sampai iterasi keberapa dia maksimal, optimal. Nah, terlihat di sini dia optimal sampai iterasi ketiga. Setelah iterasi ketiga dia berhenti. Oke, mari kita cek and recheck ke bawah dulu atau ada yang error. Oke, tidak ada yang error ternyata. Oke, kita tahu di sini bahwasannya yang hijau ini adalah variabel kolom kunci, yang merah adalah baris kunci. Nah, kenapa X3 menjadi kolom kunci? Karena kan kita tadi tujuan kita memaksimumkan nih. Berarti kan kalau memaksimumkan berarti membuat semua nilai di baris Z ini bernilai positif. Nah, karena elemen pada kolom X3 di mana pada baris Z juga elemennya negatif terbesar ada di kolom X3, maka dia menjadi kolom kunci. Dan kenapa jadi baris kunci? Ya karena
Kalau secara manual, rasio positif terkecil itu ada di baris S6. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada berapa variabel slack? Ada 3, yaitu ada S4, S5, dan S6. Ada 3 variabel slack. Lalu komputer melakukan iterasi, dapatlah iterasi kedua. Nah, dimana di iterasi kedua dia sudah berubah kondisinya, yang menjadi kolom kunci itu X1 dan baris kunci adalah S5. Nah, alasannya kenapa menjadi kolom kunci dan baris kunci sama seperti tadi, karena elemen negatif terbesar pada baris Z itu ada di kolom X1 dan rasio positif terkecil kalau kita cari manual itu ada di S5. Lalu komputer melakukan iterasi dengan mengeluarkan S5 dan memasukkan X1, maka dapatlah di sini iterasi optimal, yaitu iterasi ketiga, di mana semua elemen nilai Z sudah bernilai positif. Oke, nah di sini dilihat bahwasannya Z maksimum itu sebesar 146.666,67. Oke, dan X1-nya itu sebesar 2000 dan X3-nya itu sebesar 1333,33. Bagaimana dengan X2? X2 berarti X2 bernilai 0. Oke. Kita lihat variabel slack-nya. Variabel slack-nya untuk S4 yang tersisa. S4 itu sisa 18.666,67. Bagaimana dengan S5 dan S6? S5 dan S6 habis. Artinya sumber daya yang terpakai itu habis untuk S5 dan S6. Nah, untuk mencapai si Z maksimum sebesar 146.666,67 ini diperlukanlah X1 sebesar 2000, X3 sebesar 1333,33 dan X2 bernilai 0. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.